Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengadili. Nama Muhammad Guntur Deva Mastra dengan NIM D600210132. Pada kali ini izin untuk mempresentasikan dari studi kasus, yaitu pada proyek yang menjadi studi kasus pada kali ini adalah penjadwalan ulang proyek konstruksi menggunakan metode PDM dan PCM. Studi kasus pada Pembangunan Surabaya Yogyakarta di Pekalongan, di mana untuk permasalahan proyeksi sendiri adalah pelaksanaan dan pengendalian waktu dengan efisien. Kemudian untuk tugas dan tujuan adalah untuk mengetahui jalur lintasan kritis, kemudian menganalisis kebutuhan sumber daya tenaga kerja dengan pengaplikasian Microsoft Project. Untuk itu ada beberapa poin yang menjadi poin utama dari penelitian ini. Yang pertama, metode penelitian menggunakan metode penjadwalan yang umum digunakan untuk menghitung lintasan kritis dengan metode CPM dan metode PDM. Kesimpulan dari hasil analisis menggunakan Microsoft Project untuk pengerjaan struktur pada proyek pembangunan Toba di Yogyakarta. Kemudian terdapat beberapa kerjaan, di antara lain tiang pancang, solder pile, pengerjaan galian, kemudian pemasangan baja dan pipa beton, kemudian pembuatan pelcap pajang struktur atas yang terdiri dari lantai semi, kemudian pembuatan area parkir di bagian finishing. Kemudian mahasiswa akan mengembangkan dan juga menjelaskan keterkaitan cara pembuatan gencar, kemudian melakukan penyusunan biaya, kemudian menghubungkan antara setiap hubungan dari aktivitas kerja, lalu ada penyusunan waktu dalam bentuk kalender, kemudian melakukan analisis yaitu earned value analysis yang digunakan untuk monitoring. Kemudian yang terakhir yaitu membuat estimasi waktu dan biaya dari aktivitas proyek. Untuk selanjutnya kita dapat langsung melihat eh, pengerjaan di Microsoft Project. Baik, untuk yang pertama kita dapat membuat dan juga merancang yaitu di bagian pengerjaan yang dimana kita tempatkan di task name dengan tujuan yaitu menempatkan setiap pekerjaan sesuai dengan estimasi waktu, kemudian mulai dari pengerjaan hingga pengerjaan itu selesai, lalu siapa yang bertanggung jawab dari setiap pekerjaan tersebut, kemudian nanti membuat volume dan juga satuan untuk menentukan biaya dan juga jumlah dari setiap pekerjaan yang ada pada proyek tersebut. Baik, untuk yang pertama, pada pekerjaan pondasi sendiri, terdapat beberapa aktivitas dengan durasi 51 hari untuk estimasi. Kemudian pekerjaannya sendiri terdapat pekerjaan tanah, pondasi tiang pancang, kemudian ada solder pile, pile cap, soft batu kali, dan juga pengerjaan kolom. Untuk estimasi waktu dan juga kalender atau pengerjaan itu dimulai di tanggal 10 bulan 8 dan pekerjaan dari pekerjaan pondasi ini berakhir pada tanggal 7 bulan 10 2022. Kemudian ada beberapa penanggung jawab pada setiap pekerjaan yaitu ada mandor, kemudian tukang, kemudian ada operator di solder pile, kemudian ada tukang batu untuk pengerjaan sah batu kali dan pengerjaan kolom. Di sini terdapat gencar yaitu urutan dari pengerjaan dan juga siapa yang bertanggung jawab pada setiap pekerjaan tersebut. Kemudian untuk pekerjaan yang kedua yaitu ada pekerjaan dasar dengan estimasi 5 hari pada 4 lantai dan juga GWT. Kemudian untuk struktur bangunan atas terdiri dari yang pertama yaitu pit lift 1, pit lift barang 2, pekerjaan tangga, pengerjaan ram, pengerjaan baja, kemudian pengerjaan beton, kemudian ada pengerjaan dari tinggi beton. Di sini terdapat estimasi yaitu 16 hari pengerjaan dengan waktu yang telah ditentukan yaitu dimulai
dari tanggal 17 bulan 10 hingga berakhir tanggal 3 bulan 11. Untuk selanjutnya yaitu ada pekerjaan bangunan bawah, di mana terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama, pengerjaan air bersih, pengerjaan air kotor, pengerjaan air hujan, pengerjaan atap, pengerjaan basement, kemudian ada dudukan poster, agar rantai, dan juga saluran drainase ini digunakan untuk saluran dari air kotor itu nanti mengalir dan juga ditampung. Kemudian untuk estimasi biaya sendiri dan juga estimasi durasi itu sekitar 29 hari dan juga ada beberapa penanggung jawab dalam setiap aktivitas kerja pada pekerjaan bangunan bawah. Untuk selanjutnya yaitu ada finishing, terdapat carstropper dan juga facade and finishing itu digunakan untuk mengevaluasi dan juga mengecek kembali apakah proyek tersebut sudah benar dan juga sudah sesuai perhitungan. Kemudian apabila ada tambahan, dilakukan perbaikan. Untuk estimasi hari sendiri terdapat 4 hari kerja, di mana 1 hari kerja pada carstropper dan juga 3 hari kerja untuk facade and finishing. Untuk estimasi biaya dapat dilihat pada kolom biaya pada setiap aktivitas kerja yang dimulai dari pekerjaan fondasi hingga finishing dari pengerjaan proyek tersebut. Untuk estimasi biaya, kemudian jumlah dari eh, aktivitas yang dikerjakan. Baik, untuk selanjutnya, kita dapat melihat eh, pengerjaan dengan added value. Dapat dilihat di added value, kemudian kita klik, akan muncul tampilan seperti ini dengan task name, yaitu berisikan aktivitas dari proyek yang kita jalankan, seperti yang terdapat pada sistem entertainment tadi. Terdapat pekerjaan fondasi, pekerjaan dasar, struktur bangunan atas, kemudian pekerjaan bangunan bawah, dan juga finishing. Untuk pengerjaan pada added value ini, terdapat yaitu rancangan value yang pertama, kemudian ada added value, kemudian ada AC, ada SV, ada CV, ada EAC, ada VAC, kemudian ada VAC, yang dimana untuk setiap value-nya itu di perancangan sendiri kita mengestimasikan untuk biaya itu 1.805.328 dengan earned net value-nya 735. Kemudian untuk pekerjaan dasar senilai 578 dan earned value 0. Kemudian untuk struktur bangunan sendiri itu terdapat nominal 3.945 dan earned value 2.967.828. Pada pekerjaan bangunan bawah, eh, diestimasikan dengan biaya dan juga nominal 230.83 dan juga untuk earned value-nya sama, otomatis biaya sesuai. Kemudian untuk finishing sendiri dengan estimasi 880.600 di earned value-nya itu menjadi 480, otomatis pada pengerjaan ini tidak mencapai angka dan juga nominal 880.600 yang disediakan di rencana awal pembangunan. Kemudian masih sama untuk tampilan sendiri terdapat gajar yang dimana menunjukkan setiap aktivitas yang diestimasikan dari tanggal, kemudian bulan, dan juga tahun pengerjaan, yang dimana setiap pekerjaan terdapat orang yang bertanggung jawab atau petugas yang beraktivitas pada proyek tersebut. Dapat dilihat di sini terdapat mandor, kemudian tukang, operator, tukang batu, kontraktor, kemudian ada kepala proyek mandor, kemudian ada mandor dan tukang, kemudian ada pekerja, kemudian ada pekerja dan juga mandor atau tukang. Baik,
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.